Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayan Jawi. Masih tentang ilmu petung ya Mas Bayu, petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung Primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Kang Mas Bayu, petung Joko Jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Aboge. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Aboge. Mohon izin untuk membacakan petung Joko Jangkep. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Aboge. Kali ini saya akan mewedarkan untuk panjenengan. Ya, ini siap-siap untuk pasangan Seloso Pahing dan Jumat Wage. Seloso Pahing itu neptunya 12, sedangkan Jumat Wage itu neptunya 10. Ya, bagaimana lelakonnya akan dijalani oleh pasangan ini jika menikah? Ya, pelan-pelan akan saya uraikan apa yang akan dijalani ketika pasangan ini menikah. Jadi di awal perkawinan, langsung saja biar tidak berlama-lama, langsung saja pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu awal perkawinan di Mas Bayu. Sak jongko itu lurus setengah tahun. Awal-awal perkawinan gambarannya digambarkan dengan petungnya adalah Jiro Jisong Ro Sero. Tipe petung loro. Petung loro tafsirnya apa? Ini ujian ke Mas Bayu. Di awal perkawinan pasangan Jumat Wage dan Seloso Pahing ini akan mendapatkan ujian berupa petung loro. Petung loro itu artinya weleh-welehan, saling menyalahkan, itu akan dialami oleh pasangan ini. Siapa yang bisa weleh-welehan, pasangan suami istri juga bisa weleh-welehan dengan mertua, dengan orang tua, dengan saudara. Juga nanti pada periode-periode yang lebih panjang lagi, bisa juga orang tua ini dengan anak. Nah, awal perkawinan weleh-welehan, tipe weleh-welehan. Weleh-welehan ini gambarannya pripun? Ini loh Kang Mas Bayu. Nah kan biar tak kandani ora kena. Saiki ya tanggungan. Wong pilihan-pilihanmu dewi. Ya kaya ngono ibaratnya. Ada sesuatu kebijakan yang diambil yang ketika itu diterapkan blek gitu, ternyata kebijakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya, sehingga itu diwalehke bagi orang yang sudah mengingatkan. Lah dadak tuku motor kuwi, wong dikandani biyen wis tak ngomongi nek bakal motor iki ngene. Ora percaya lah saiki ya wis. Nah ibaratnya kaya ngono kuwi. Akan ada pengambilan kebijakan yang kemudian diwalehke. Waleh-walehan ini Kang Mas Bayu jika tidak disikapi secara baik, juga ini waleh-walehan antar keluarga ya, iso padu dan biar padu ini iso gede. Maka kendalikan emosi di masa ini jenengan akan dibolehke atau melehke gitu. Akan dihadapi, jadi hadapi dengan santai, emosinya diredam supaya tidak melebar dengan inti. Yaitu awal perkawinan untuk pasangan Seloso Pahing dan Jumat Wage, jongkone 0 sampai 2,5 tahun. Ini mau jongkone ya. Saya jongko sing loro. Jongko sing loro itu usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Tiba angka pitunge song tu jiji ji serlu tiba petung wolu. Petung wolu itu tafsirnya apa? Tafsirnya adalah dia ini ya rezeki lancar. Setelah diuji dengan weleh-welehan 2,5 tahun berikutnya usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Ingat, 2,5 nganti 5 tahun pasangan ini mendapatkan rezeki lancar. Rezeki lancar gambarannya pripun? Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Obah sidik dadi hasil. Nah, ini masa-masa enak nih. Rezeki teko dari mana-mana, lancar kabeh. Rezeki lancar itu dengan intensitas yang sering. Iso cilik-cilik lancar, baru tuh neh. Iso cilik karo gede, dengan dan sebagainya, campur aduk rezeki tapi gampang tuan ini. Nah tinggal usahane jenengan. Nah jenengan mau mancingnya gede untuk gede, mancingnya cilik untuk cilik. Nah, pada masa ini tapi yang pasti adalah rezeki jenengan lancar. Ki masa-masa kepenak ya, usia 2,5 nganti 5 tahun. Saya jongko sing ketelu itu usia perkawinan 5 nganti 7,5 tahun. Tiba angka pitunge song lu jilu ro serji. Tiba petung siji artinya apa?
rezeki lancar maneh Kang Mas Bayu. Panjenengan berdua akan mendapatkan rezeki lancar kembali. Enak loh ini. Berturut-turut ya, 2,5 nanti 5 tahun, 5 tahun nanti 7,5 tahun, rezeki lancar. Gambarannya podo karo mau apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Ya enak banget ini masanya. Ya masanya 5 tahun. Ya bagus ini termasuk ini. Terus dilanjutkan jongko sing ke papat. Jongko sing ke papat itu usia perkawinan 7,5 nganti 10 tahun. Tipe angka pitunge jisong jipatro serpat. Tipe petung papat. Nah iki ujian malih datang ya Mas Bayu. Apakah petung papat itu? Saya harus terus terang pada panjenengan ya. Ini pastikan disarati ya. Tadi petung loro mau ya tipe oleh-oleh sakit disarati, cara nyarati wonten lihat video channel ini. Cara mensarati petung loro angka. Rasai petung papat. Yang ini saya tegaskan pastikan disarati. Saya beri warning ya sudah ya. Pastikan disarati. Sing liane mungkin jenengan iso ngerem emosi tapi iso direm. Khusus ini pastikan disarati. Cara nyarati pripun? Lihat video lain di channel ini. Cara mensarati petung papat. Apa ta petung papat iki dadak kaya ngono? Tafsirnya Kang Mas Bayu, ini dalam petung Joko Cakep disebut sebagai petung musibah. Akan datang sebuah musibah pada pasangan ini, bisa mengenai salah satu pasangan, bisa mengenai dua-duanya, bisa mengenai orang tua, bisa mengenai mertua, bisa mengenai saudara, bahkan jika sudah lahir anak, bisa mengenai anak. Ya ini balak dan musibah datang. Di usia berapa? Tingkat-tingkat 7,5 nganti 10 tahun. Pastikan disarati di awal-awal mau masuk petung ini langsung disarati. Lihat videonya channel lain cara mensaratinya. Nah, cara mensaratinya karena petung Joko Cakep itu petung Islami, maka cara-caranya nanti akan Islami Kang Mas Bayu. Lah ini terus pripun sing agamane dilalai boten muslim. Buat panjenengan sedulur semua yang beragama Nasrani, yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu atau agama apapun, atau mungkin tidak beragama atau kepercayaan, petungnya jenengan boleh menggunakan petung ini Kang Mas Bayu. Tapi karena petung Joko Cakep itu memang dirancang untuk nyarati caranya orang-orang yang muslim, maka cara nyarati jenengan bisa bertanya kepada beliau-beliau yang ahli primbon, misalkan ahli petung, misalkan kalau panjenengan orang Bali, petung Joko Cakep sangat dekat dengan petung Bali. Makanya saya katakan ini lebih tua daripada petung primbon. Petung primbon itu dirangkum pada saat Mataraman. Petung ini adalah petung yang berangkat dari masa Majopahitan. Maka sangat dekat dengan Bali. Istilahnya pun nanti ada Umanis dan sebagainya itu. Tapi di sini saya tafsirkan dengan bahasa-bahasa yang lebih dekat dengan Jawa. Sehingga kekhasan istilah-istilah itu misalnya yang lebih dekat dengan Bali agak berbeda. Tapi jika panjenengan bertemu dengan orang petung Bali ini mirip polanya. Nah, ilmu titehnya sangat mirip. Nah ini bagi panjenengan bisa bertanya kepada beliau-beliau yang ahli brahmana, yang ahli petung. Ya bagaimana cara nyarati? Orang Bali banyak sekali caranya menyarati. Bisa. Atau panjenengan jika bingung tanya pada siapa lagi Pak? Pada ahli primbon juga bisa. Beliau-beliau yang bisa menghitung, bisa petung asli ya, bukan membaca dan sebagainya. Ya dia yang punya keahlian khusus dalam petung. Ya, insya Allah beliau-beliau juga bisa memiliki kemampuan untuk bagaimana nyarati petung-petung tertentu. Lagi apa tuh kok dadak tekankan betul untuk petung papat ini. Saya buka terus terang ya Kang Mas Bayu. Petung papat itu dalam Joko Cakep disebut petung musibah. Tetapi di dalam petung primbon ini yang disebut sebagai petung tipe pati. Kalau jenengan belajar tarot ini yang disebut sebagai kematian. Ya, kartu yang dilarang untuk digunakan dalam tarot itu nanti petungnya, kalau tarot kan tradisi luar negeri ini tradisi lokal di sini. Ya, kalau Indonesia lokal wisdomnya Indonesia itu ini yang disebut sebagai tipe pati dalam primbon. Maka panjenengan nanti jika bertemu dengan ahli-ahli primbon bisa bertanya, Kang Mas
Pada beliau tanyanya adalah cara nyarati tiba pati. Ini petungnya tiba pati. Nah ini makanya perlu saya tegaskan ya, yang muslim bisa melihat bagaimana cara mensyaratinya. Tidak ada yang melanggar syariat ya Mas Bayu. Nah ritual-ritualnya adalah ritual yang islami, yang ini yang muslim ya. Jika melihat Joko Jangkep, dan semuanya muaranya adalah baik. Konsep dasarnya satu adalah sodakoh, konsep dasarnya. Tetapi ada ritual-ritual yang jenengan jalani, ritualnya tidak bertentangan ya. Kenapa sodakoh? Karena sedekah itu bisa menghindarkan manusia dari bala dan musibah. Dilihat kitabnya ya, biar ingat. Itu Joko sing ke papat. Saat ini Joko sing kelima. Joko sing kelima itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tiba angka pitungi jiji jimo rosernem. Tiba pitung 6. Pitung 6 ini apa? Rezeki lancar malih Mas Bayu. Jadi pasangan ini dari soal rezeki, insya Allah jika tidak ada masalah tertentu ya, tidak membentur sesuatu yang bertentangan dengan pitung ya. Ada beberapa hal yang membuat pitung rusak, ada. Salah satunya adalah doa orang tua, hati-hati ya. Jika jenengan dalam kondisi normal saja, pasangan ini mestinya ya secara umum akan hidup berkelimpahan secara rezeki. Tapi ingat tantangannya tadi, iki nek pitung Jawa itu kan sangat bagus pitungnya. Sayangnya catatan bagus itu nek cara pitung Joko Jangkep ninggal pitung 4. Selama tidak ada pitung 4, pitung ini sangat bagus karena ada 3 rezeki lancar. Sayang ada pitung 4. Itu yang menjadikan pitung ini menjadi netral atau dianggap ya kurang bagus karena apa? Ada pitung musibahnya. Tapi secara rezeki ini tidak ada masalah. Itu gambaran untuk Selasa Pahing dan Jumat Wage. Pastikan yang pitung 4 ya tadi ya. Nah itu. Nah, jika sudah menikah nanti gambarannya adalah itu. Yang pertama tadi saya ulang adalah yang pertama adalah oleh-olehan. Ya ada pertengkaran tapi bentuknya oleh-olehan. Iki kalau mau ngerti, walah nikah lagi awal nikah wis ribut wae kopiye bakali. Bakali berbeda karena uang ngerti ini kan ribut terus nih. Bisa wae pecah di awal karena apa? Ributan ini. Tapi jenengan kan mesti ngerti bakali terakhir kopiye dan sebagainya itu bisa dijalani. Setelah itu rezeki. Karena jangan ngerti pitung ini kan udah ngerti, oh ribut sih memang awalnya. Setelah itu kemudian rezeki lancar, dilanjutkan rezeki lancar meneh. Pitung musibah baru ditutup rezeki lancar meneh. Janjane apik banget pitung ini. Sayang ono pitung 4. Itu gambaran untuk Selasa Pahing dan Jumat Wage. Ketika menikah dari usia 0 sampai 12,5 tahun. Gambarannya ngoten. Kan mesti ada pertanyaan nih, lah kok mau tekan 12,5 tahun. Nah, sing wis nikah nganti 15 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun pripun? Kang Mas Bayu. Nah, niki saya ulang ya. Pitung Joko Jangkep itu meraba ilmu titene nggih, membaca sebuah lagu perkawinan itu ternyata perubahannya hanya 5 kali. Hanya 5 kali pripun maksudnya jadi selama jenengan menjalani pernikahan itu perubahan ya 5 iki mau. Mosok mau tekan 12,5 tahun dah saya terus piye? Baleni Kang Mas Bayu. Mula menika kadang-kala jenengan pun nikah wis 20 tahun, 30 tahun jenengan kok ngrasake. Ketoke tau nglakoni kaya ngene nggih. Nggih. Nah itu janjane baleni tapi karena situasi, kondisi, waktu, dimensi dan sebagainya yang berbeda, tantangan berbeda, jenengan mboten sadar nek baleni. Nah terus pripun iki men wis tekan 12,5 tahun carane maca selanjutnya balenine pripun? Kula ajari Kang Mas Bayu biar bingung jenengan. Nggih ngaten. Ini kan iki puteran nggih puteran. Sak puteran iku sak jangkep. Sak jongko iku tiap 2,5 tahun. 0 nganti 2,5 lagi jongko. Nek wis 5 jongko iku sak jangkep. Mula disebut pitung Joko Jangkep. 0 2,5. Ki pitung iki mah ya 2,5, 5. 5 7,5, 7,5 10, 12,5 sak jangkep. Atau sak putaran. Ngulang nih putaran nih.
ngitungnya dilanjutke tapi petungnya baleni 12,5 nganti 15 tahun perkawinan. Hasil petungnya baleni 0 nganti 2,5 tahun. P 15 tahun perkawinan nganti 17,5 tahun. Petungnya baleni 2,5 nganti 5 tahun. 7,5 nganti 20 tahun. Petungnya baleni 5 nganti 7,5 tahun. Terus kayak Mas Bayu SP 5 berarti jangkep loro, jangkep telu. Sak dawane jejedone jenengan pas tahun iki mau dihitung tibane apa. Karena ini ngoten Mas Bayu dihitung piyambak jenengan sakit. Itu gambaran untuk pasangan Selasa Pahing dan Jumat Wage jika menikah. Ya Mas Bayu, pitung itu dijabarkan untuk panjenengan. Itu bukan untuk nakut-nakuti ya. Tapi pitung itu dijabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan bisa menghitung konsekuensi nih, menghitung resiko nih. Nah, pas menghadapi masalah, jenengan bisa siap-siap untuk menghadapi masalahnya. Makatan fungsinya kan Mas Bayu ngetai pitung itu. Semoga ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.